jelasin tentang alat pemeriksaan COVID-19 yang berbasis antibody. Nah, kayak apa alatnya? Di belakang udah ada, jadi ini merek Avias. Nah, ini tuh kita ada insert yang bisa kita baca nih. Nah, alat ini tuh dia melakukan pemeriksaan selama 10 menit dengan range cut off index-nya ke sini. Jadi untuk interpretasi hasilnya ada non reaktif sama reaktif. Dibilang dia itu non reaktif kalau di bawah 0,99. Dan kalau ada hasil yang tengah-tengahan tuh yang kita bilang intermediate nih, kalau dia itu di antara 0,9 sampai di bawah kurang dari 1,1. Jadi biasanya sekitar 2 hari kemudian kita akan sampling ulang lagi. Terus kalau untuk reaktif dia di atas 1,1. Kebanyakan dari sampel yang udah kita periksa nih, dia kalau intermediate udah misalnya di range 1 gitu kan, bakal diperiksa lagi, itu biasanya jadi reaktif alias positif. Oke, nah di sini udah ada cartridge-nya di sini untuk kita isi ke slot tray A dan sama tray B-nya. Modelnya tuh kayak gini nih, kayak bungkusan coklat. Jadi satu bungkus ini tuh ada 2 slot. Ya, jadi di sini tuh udah ada barcode-nya, terus tanggal expired-nya, kadaluarsanya, namanya. Nah, nanti sampelnya tuh kita bakal taruh di sini yang ada tulisan sampel. Terus tipnya ditinggalin. Kenapa tipnya ditinggalin? Karena nanti alatnya pakai tip itu untuk melakukan reaksi, gitu kan. Kalau sampelnya itu sampel serum atau plasma, jadi sampelnya nanti ditaruh di sini nih, di lubang ini, tipnya ditinggalin. Tapi kalau pakai sampelnya whole blood, jadi dia punya tip tersendiri, ukurannya 30 mikroliter. Jadi nanti sampel yang masih ada dalam tipnya ditinggalin langsung di sini, gitu. Jadi memang nggak bisa jauh-jauh dari pasien. Adalah menekan tombol power yang ada di bagian depan alat, di bawah layar LCD. Alat akan melakukan warming up kurang dari 5 menit dengan tanda lampu indikator LED menyala merah kemudian berubah menjadi biru. Proses warming up akan dilakukan kurang dari 5 menit untuk melakukan checking system. Oke, nah ini adalah tampilan awal display dari alatnya. Jadi kita bisa di sini lihat tampilannya ada menu analysis, history, kalibrasi dan QC. Jadi ini alatnya sudah kita QC nih ceritanya. Dan untuk melakukan pemeriksaannya caranya tuh gampang banget. Nah, di sini udah tersedia nih ada tray A dan tray B. Jadi masing-masing tray itu ada 3 slot untuk pemeriksaannya. Jadi sekali running bisa langsung 6 gitu. Nah, untuk itu kita sebelum running kita input datanya dulu nih, entry. Caranya gimana? Di sini tuh ada gambar kayak papan ya, keyboard. Jadi kita mau masukin nanti satu persatu mulai dari kiri. Caranya gimana? Caranya tinggal klik di keyboard ini. Muncul tampilannya kayak begini. Jadi kita entry nih datanya, pasien ID-nya. Kita mulai dari nomor yang udah ada di sini. Udah diurutin dari nomor terkecil ke nomor yang terbesar. Mari kita entry. Nah, di sini kita akan langsung entry dengan menginput datanya dari keyboardnya. Jadi kita mulai dari nomor 18 11. Sip, bisa kayak gitu. Ada sampel type-nya. Di sini kita menggunakan serum atau plasma ya. Karena sampelnya ini plasma, jadi kita pilihnya yang di pilihan kedua. Langsung apply deh ceritanya. Oke, langsung. Untuk menu kedua, klik tombol berikutnya. Sama kayak tadi, input. Nah, sudah kepilih otomatis, apply. Dan gitu seterusnya sampai ke isi semua. Jadi perlu diketahui sebenarnya alat ini tuh juga bisa pakai whole blood, cuman kita karena sensitivitasnya agak kurang bagus ya whole blood, jadi kita gunakannya plasma. Kita masukin slotnya dengan menyusuri dasar kayak gini, terus tekan sampai menyetok kayak gitu. Nah, ini sampelnya udah jadi, udah ready. Jadi kita pakai yang volumenya 100 mikro kalau untuk sampel
plasma ya. Ini jadi kita keluarin tipnya, jangan sampai menyentuh tipnya meskipun kita, jadi tetap dia steril ini ya. Ini menggunakan mikropipet yang udah terkalibrasi tentunya 100 mikroF ya. Ini kita masukin sampelnya. Oke, kita dispense ke tempat yang ada tulisannya sampel. Tipnya kita tinggal di sini begitu dan begitu seterusnya sesuai dengan nomor sampel dan posisinya masing-masing ya. Kita lihat ya, kita pastikan semuanya sudah ready. Nah, yang langkah kemudian yang untuk dilakuin adalah tinggal tekan, kita klik tombol start seperti ini. Jadi dia akan memastikan bahwa nomor sampel, posisi dan jenis sampel yang kita periksa itu sesuai ya. Tinggal klik confirm start untuk running alatnya. Oh ya, jangan lupa ditutup. Oke. Nah, kita confirm start ya. Dia bakal narik alatnya ke sini. Nah, tampilan di displaynya itu muncul in progress. Jadi kelebihan alat ini tuh juga kalau seandainya ada kesalahan, misal kayak tipnya ketinggalan di dalam di sini ada muncul warning nih insert tip kayak gitu, atau ada sampel yang dia udah masuk nih cartridge-nya, cuman datanya nggak ada, nanti pasti dia akan warning. Jadi kalau alat itu lagi running, dia ada tanda warna biru-biru gitu di atasnya tuh, yang warna kelap-kelip. Ini lampu, lampunya nyala, yes gitu. Dan alat ini tuh meriksa selama 10 menit. Jadi setiap antara satu cartridge dengan cartridge lain dia berjarak sekitar hampir 2 menit. Jadi kayak gini nih progresnya. Ya, hampir 2 menitan kan. Nanti kalau ini yang di A3 nih ya, di menit ke-7 gitu kan, nanti biasanya muncul di B1-nya gitu. Yaps, jadi ini untuk alatnya yang udah running, kita tampilan hasilnya dari sini nih. Udah keluar nih IGN sama IgG-nya setelah 10 menit kan. Jadi itu hasilnya ada titernya. Nilai titernya itu ada dibahas nanti dikit insertnya. Jadi yang udah selesai dia akan muncul tampilan test completed. Sementara yang di sebelahnya masih dalam beberapa menit, masih in progress. Nah, hasilnya akan otomatis di print out kayak gini. Nah, yang kayak gimana, yang belum selesai dan udah selesai bedanya di sini. Yang udah selesai, dia alatnya akan keluar. Ini lampunya udah mati. Yang belum selesai, dia masih di dalam, lampunya masih biru. Gitu. Jadi yang udah selesai kita tinggal buka. Lihat kan bedanya, tadi ada tipnya. Kalau sekarang tipnya udah kepakai, udah kotor, udah kebuang di trash di sini. Ya, kelihatan ya. Jadi kalau trashnya udah full, dia bakal ketulis di sini misalnya kayak 100% gitu kan. Jadi jangan nunggu sampai full, bener sih dia baru dibuang lebih dari setengah udah bisa dibuang kok. Ini masih 18%. Jadi yang udah selesai kita angkat sedikit, tarik ke arah luar, baru nanti kita buang ke tempat sampah. Untuk loading di berikutnya. Jadi yang belum bisa input nih kan. Terus 21 Oke. Oke, nah setelah itu baru masukin lagi cartridge-nya yang baru kayak gini ya. Selesai nih, udah di entry, udah ready, sampel udah masuk, tipnya udah tuh. Nah ini masih biru, yang ini kan belum nyala nih karena belum running, jadi kita boleh klik tombol start. Nah yang udah di entry nih, yang di B nih kan udah boleh kita confirm langsung, jadi jalan.
yang ini masih dalam progres, yang ini juga udah progres. Jadi nggak mesti nunggu ini benar-benar selesai baru bisa running yang ini, karena dia kan beda tray. Ini sebentar lagi udah ada yang mau hasilnya selesai, tinggal beberapa second lagi, 1 second, terus dia akan keluar tuh muncul printoutnya bentar lagi. Ya kayak gitu. Udah, kalau udah nanti biasanya tray yang di sebelah sana akan keluar kayak gitu, terus mati lampunya, yang sebelahnya masih. Pemeriksaan udah selesai, jadi langkah selanjutnya kita tinggal mematikan alat. Jadi pastiin sebelum alatnya dimatikan, posisinya udah bersih kayak begini ya, tanpa ada data yang terentry. Dan cara matiin alat itu mudah banget. Kita tinggal klik tombol stop yang ada di layar, terus akan muncul dialog box stop. I sure don't want to terminate test runs. Oke. Nanti alatnya bakal menginisialisasi tray di dalam, memastikan bahwa nggak ada yang tertinggal, baik itu cartridge, tip, dan lain sebagainya. Sip, selesai, udah. Kita tinggal tekan tombol yang di bawah ini. Udah mati di depan sini. Langkah selanjutnya kita matiin tombol yang ada di belakang alat. Jadi agak sedikit ngeraba-raba. Alatnya kurang lebih kayak gini nih. Ya, kayak gini. Ya, agak bisa digeser sedikit. Nah, ini dia tombol off belakangnya.